kembali? Iya. Ya bisa adik-adik. Bisa streaming YouTube gak sih Dek? Kalau bisa Kayak gini. Benar. Serius. Gini. Oke, sudah siap semuanya? Adik-adik jadi yang benar dong. Gimana? Taruh di mulut. Kayak gini. Alhamdulillah bisa ya. Pagi-pagi udah ngerepotin orang. Baik, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai pagi hari kita dengan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat makan ketoprak. Kurang semangat, kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tupai, ada paus. Sebelum mulai pinjam dulu 100. Boleh enggak? Baik adik-adik, yuk bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Yang mana Allah telah memberikan nikmat-nikmatnya yang banyak luar biasa kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Tapi adik-adik, ternyata bukan hanya kita yang sedang merasakan sehat. Ada teman-teman kita di luar sana, saudara-saudari kita, kaum muslimin yang sedang merasakan sakit. Mau nggak kita doakan mereka agar sehat kembali? Mau nggak kita doakan mereka agar mereka cepat sembuh? Yuk ikuti kami, kita doakan mereka ya. Ya Allah, Ya Allah, semoga yang sakit cepat mati penyakitnya. Kenapa adik-adik? Ada yang salah? Ada yang salah? Kita doakan semoga yang sedang sakit cepat mati penyakitnya. Sehingga kalau penyakitnya mati, kumannya mati, bakterinya mati, orangnya menjadi sehat. Adik-adik, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, marilah bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah. Adik-adik, siapa di sini yang tahu arti zaman jahiliyah? Cung, hidungnya mancung. Gak ada yang tahu. Baik, aku kasih tahu ya. Apa artinya zaman jahiliyah, adik solih? Oh yaudah, kamu ngertiin ya. Zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan.
mereka dijuluki sebagai kaum yang bodoh? Apakah karena mereka tidak bisa membuat gedung yang bertingkat-tingkat sehingga mereka disebut bodoh? Apakah karena mereka tidak bisa membuat bis tingkat sehingga mereka disebut bodoh? Bukan. Atau karena mereka tidak bisa membuat unta tingkat? Unta tingkat gimana ceritanya? Apakah karena urusan dunia mereka disebut bodoh? Bukan. Mereka disebut bodoh karena apa adik-adik? Ketika mereka ditanya, engkau kalau beribadah kepada siapa? Patung. Engkau kalau berdoa kepada siapa? Patung. Engkau kalau meminta menyembelih sembelihan kurban untuk siapa? Patung. Mereka jadikan seluruh peribadatan mereka untuk patung. Tapi adik-adik, ketika mereka ditanya, siapakah yang menciptakanmu? Mereka akan menjawab, Allah. Siapakah yang menghidupkan dan mematikanmu? Mereka akan menjawab, Allah. Siapakah yang menciptakan dan mengatur alam semesta? La yaquluna Allah. Mereka akan menjawab Allah. Tapi kenapa mereka malah menyembah patung adik-adik? Bahkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim jengkel. Nabi Ibrahim jengkel adik-adik. Kenapa? Kok banyak orang-orang menyembah patung yang patung tersebut dibuat oleh ayahnya? Ayahnya Azar membuat patung. Ada patung yang besar, patung yang sedang, patung yang kecil, mungil lagi ngupil. Emang ada patung yang kecil? Gak ada. Yang ada anak kecil. Kemudian orang-orang menyembah patung. Adik-adik tahu patung ya? Mungkin kalau yang laki-laki taunya patung itu kayak robot-robotan gitu ya. Bisa jadi. Kalau yang perempuan taunya patung itu kayak boneka Barbie, My Little Pony, Lembu Romi. Kalau ibu-ibu bapak-bapak taunya patung itu yang ada di mall. Kalau kita lagi jalan-jalan, ada patung, kepalanya botak. Patungnya dicetak guys. Nanti patungnya bisa marah nggak adik-adik? Ada bocil. Bisa tidak? Tidak. Mereka semua ketika Nabi Ibrahim hendak hancurkan, mereka hanya bisa diam. Dari patung yang pertama Nabi Ibrahim hancurkan, hancur. Patung yang kedua, hancur. Patung yang ketiga, udah? Belum. Udah? Belum. Udah? Nungguin ya? Semuanya hancur kecuali satu. Patungnya jago silat. Emang ada patung jago silat tadi? Ketika Nabi Ibrahim melancarkan serangan, tiba-tiba patungnya menangis. Gak kena. Bisa tidak? Tidak. Semua patung hanya bisa diam ketika Nabi Ibrahim melancarkan serangan.
Semuanya Han. Maka dari itu kalau kita ditanya kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita meminta, untuk siapa seluruh peribadatan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu bilang anak solihah, semuanya bareng-bareng bilang siap. Bisa? Kita coba ya. Anak solihah. Sekarang kalau kamu bilang bersiap, kakinya disilang, tangannya ditumpuk, pandangan ke depan sambil tersenyum. Coba jadi ompong. Yang ketawanya paling gede ternyata. Sekarang kalau kamu bilang bersiap, jawab bareng-bareng. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup hep hop. Bisa? Kita coba ya. 1, 2, 3. Belum. 1, 2, 3. Bersiap. Hap hap, hip hip, hup hup, hep hep, hop hop. Hap hip hup. Baik adik-adik, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar hari ini. Yuk doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Adik-adik boleh kenalan dulu gak? Tadi kata Ustazah, kalian baru pertama kali ngikutin kajiannya, jadi belum kenal sama Kak Agung. Boleh gak kita kenalan dulu? Khawatirnya nanti Kak Agung udah ngomong sampai berbusa, ngomongnya sudah panjang kali lebar kali tinggi. Tiba-tiba nanti di luar kita bertemu ada yang salah panggil, kan gak lucu gitu ya. Kak Erlan. Kak Yogi. Asep. Siapa itu Asep? Jangan salah. Nama Asep itu adik-adik sudah go internasional. Dia menggantikan salah satu di antara karakter Teletubbies. Pernah denger nggak? Kayaknya anak-anak zaman sekarang yang kecil-kecil ini belum tahu ya. Bunyinya gini adik-adik. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Asep. Jadi harus bangga punya nama Asep. Ya, baik adik-adik. Ada yang tahu tema kajian kita hari ini? Oh ya, kita belum kenalan ya. Baik, perkenalkan, nama kakak adalah Kak Agung Tio. Siapa adik-adik? Kak Agung Tio. Coba ikuti Kak Agung. Ti ti ti. Ti ti ti. Yo yo yo. Yo yo yo. Tio. Tio. Kak Agung. Tayo. Ini Tayo. Agung siapa? Tio. Tayo. Tayo habis kecil warna biru. Ayo baik. Ada yang tahu nggak tema kajian kita hari ini judulnya apa? Apa? Jengkol. Apa? Menyambut bulan Ramadan. Ada yang tahu nggak adik-adik bulan Ramadan itu bulan apa sih? Bulan puasa. Ternyata yang paling rapi
lomba duduk rapi. Adik, ternyata bulan Ramadan itu punya beberapa nama. Di antaranya bulan puasa. Apa itu bulan puasa, Kak Agung? Bulan di mana Allah perintahkan kepada kita untuk menahan lapar, untuk menahan haus dari waktu subuh sampai azan maghrib. Kak Agung, nanti kalau aku mati gimana? Pernah dengar nggak ada orang puasa meninggal? Kelaparan gara-gara puasa terus meninggal? Ada? Nggak ada. Bahkan para dokter mengabarkan bahwasanya dengan berpuasa seseorang akan menjadi lebih sehat, adik-adik. Tuh, kata dokter. Ini menandakan apa? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu bukanlah perkataan Rasul, tapi perkataan Allah. Jadi segala sesuatu yang Allah perintahkan adalah kebaikan. Siapa di sini yang puasanya sampai zuhur? Ada? Oh ada. Maklum anak take. Anak TK. Siapa di sini yang puasanya sampai maghrib? Masya Allah banyak banget. Keren deh kalian, anak TK udah bisa sampai maghrib. Kalau lagi wudhu kumur-kumur 3 kali dikeluarinya berapa kali? 3 kali, alhamdulillah. Jadi terngiang masa muda. Dikumur-kumur dimasukinya 3 kali, yang dikeluarin berapa? 1 kali. Yang 2 kemana? Ketelan. Boleh tidak? Tidak. Jadi baik adik-adik, itu dia bulan puasa. Dan ternyata bulan puasa itu bukan cuma menahan lapar, bukan cuma menahan haus, tapi juga menahan amarah. Gak boleh marah-marah, gak boleh mengganggu orang lain, gak boleh berkata yang buruk-buruk ataupun perkataan keji. Maka dari itu adik-adik, kata Nabi Muhammad SAW, celaka, merugi seseorang yang ketika memasuki bulan Ramadan, lalu bulan Ramadan meninggalkannya, dosa-dosanya tidak diampuni. Dan adik-adik, kata Nabi, banyak orang-orang yang melaksanakan puasa, dia nggak dapat pahala. Yang dia dapat apa? Hanya rasa lapar, hanya rasa haus. Pahalanya tidak dapat. Kenapa kok bisa ngabung orang puasa kok nggak dapat pahala? Bisa. Kalau pagi-paginya dia mengganggu orang lain, siang-siangnya suka mengucapkan ucapan yang buruk, sore-sore udah mau berbuka membuat orang tua marah-marah. Akhirnya nilai puasanya yang harusnya 100 jadi kurang 70, berkurang lagi jadi 40, berkurang lagi jadi 30, berkurang lagi jadi 0. Gara-gara apa? Perbuatan buruk. Maka dari itu adik-adik, Rasulullah SAW bersabda, jika kita merasa diganggu atau kita merasa marah, maka ingatlah bahwa kita sedang berpuasa. Kenapa? Karena kalau puasa sambil marah-marah, puasa sambil berkata yang buruk-buruk, itu mengurangi pahala kita. Baik, anak solih-solihah, lomba duduk rapi. Adik-adik, itu yang tadi pertama tentang bulan puasa. Yang kedua, ada namanya
bulan Al-Quran. Nah, coba kamu mau tanya, ada nggak nih anak TK yang sudah bisa baca Quran? Masya Allah, serius ada. Waktu Kak Agung masih TK kayak kalian, kamu masih Iqro 1 adik-adik. Ya, ternyata di sini ada yang bisa baca Quran. Oh, baca Qurannya versi Iqro gitu ya. Baik, anak seli-seliha. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an." Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an. Tandanya bulan Ramadan ini bagus nggak kalau kita membaca Al-Qur'an? Bagus, pakai banget. Bagus banget. Maka dari itu adik-adik lihat, ada seorang ulama Syafi'i, ada ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, namanya terkenal. Beliau bernama Imam Syafi'i. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Di usia 7 tahun, ketika anak-anak seusia kalian lebih besar sedikit, mereka lagi asik-asiknya nonton anomali. Wih, apaan tuh? Panjang, coklat, ada matanya. Tung 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 sahur. Wih, apaan tuh? Ada pesawat gambar buaya, krokodilo gambar biru. Apa itu? Berber patapin. Gak tahu kamu berber patapin apa ya? Tahu apa itu berber patapin? Pohon. Masya Allah. Usia 7 tahun, ketika anak-anak zaman sekarang mereka lagi asik dengan gadgetnya, mainan FF, mainan ML, mainan Roblox. Imam Syafi'i sudah hafal Al-Qur'an 30 juz. Adik-adik, hafal Al-Qur'an 30 juz banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Kaget gak kalian ada anak 7 tahun hafal Quran? Kaget. Kalau kaget kita bareng-bareng bilang wah, gitu ya. Coba ya, adik-adik, ada anak kecil usia 7 tahun, dia sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Semangatnya kurang. Kita ulang lagi. Adik-adik tahu gak? Dulu ada anak kecil usia 7 tahun, dia sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Wahnya kurang semangat. Sekali lagi yang wahnya paling semangat nanti Kak Agung atau Bu Guru akan berikan hadiah ya. Baik. Adik-adik, siapa di sini yang mau hadiah? Bilang wahnya yang kompak, yang semangat ya. Baik, sekali lagi. Adik-adik, tahu tidak? Dulu ada seorang ulama waktu masih kecilnya, usia 7 tahun. Ternyata beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Dan adik-adik luar biasanya, ketika Imam Syafi'i beranjak dewasa, sudah besar, kata murid-muridnya, guru kami Imam Syafi'i ketika memasuki bulan Ramadan, 1 hari menyelesaikan 2 kali hatam. 2 kali hatam itu bagaimana? Baca dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas 2 kali selesai. Banyak atau sedikit? Bisa nggak kalian? Kak Agung kayaknya nggak mungkin deh.
Aku baca Al-Quran aja 1 jam itu cuma bisa selesai 2 halaman atau 3 lembar paling banyak. Kok Imam Syafi'i bisa sih 24 jam beliau menyelesaikan 2 kali baca Quran? Bisa adik-adik, karena Imam Syafi'i sudah hafal. Orang yang hafal sama orang yang gak hafal beda. Apalagi yang masih terbata-bata. Anak TK baca Qurannya masih lucu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim Rohim. Ini lama adik-adik setahun gak kelar-kelar. Tapi Imam Syafi'i sudah hafal, bacaannya bisa dipercepat. Ya, maka Imam Syafi'i sehari bisa berapa kali? 2 kali hatam Quran. 30 hari berapa kali hatam Qurannya? 60. Masya Allah. Jadi adik-adik, kamu mau ngajak nih ke kalian, kalau nanti ketika liburan puasa itu bukan libur ibadah. Yang biasanya besok sekolah di rumah kalian disuruh murojaah, disuruh ulang-ulang hafalan. Kalau disuruh ayah bunda, dek, ayo dek kita baca Iqra. Kan gak mau. Besok kan libur. Libur sekolah bukan libur ibadah. Tetap baca Qur'annya. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka kita harus lebih semangat. Baik, anak solihah bersiap, hak hip hip huk hep hop hop, hak hip huk. Ulang sekali lagi, anak solihah bersiap, hak hip hip huk hep hop hop, hak hip. Alhamdulillah. Baik adik-adik, itu dia 2 pesan dari Kak Agung untuk kalian, untuk Kak Agung juga dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau kalian bingung bulan Ramadan ngapain aja sih? Yang pertama, kita berpuasa. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, bisa dengan memperbanyak berdoa. Karena kata Nabi, doanya orang yang berpuasa itu mustajab, Allah kabul. Kemudian ngapain lagi Kak Agung? Membantu orang tua. Kalau kalian melihat orang tua lagi sibuk gitu adik-adik ya, biasanya bunda sedang memasak sayur di dapur, tangan kanannya mengaduk, tangan kiri menggendong dede bayi, kaki kanan menyapu, kaki kiri mengepel. The power of mama. Lalu kalian datang menghampiri, Bunda sibuk ya? Iya nih dek, Bunda sibuk. Kenapa? Kamu mau bantu? Iya. Tapi aku nggak bisa masak. Oh. Aku nggak bisa nyapu. Nggak bisa ngepel. Nggak bisa jagain adik. Terus kamu mau bantuin apa? Bantuin doa. Ngapain bantuin doa? Ya Allah, lindungi Baim. Baim, ada namanya Baim di sini? Aduh, Masya Allah. Baik, yuk kita jadikan bulan Ramadan ini bulan penuh kebaikan. Kita berlomba-lomba harus menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang puasanya masih sampai zuhur, yuk kita berpuasa lagi nanti sampai asar. Semoga Allah mudahkan kita semua. Sekarang kalian mau tutup, tapi sebelum kalian tutup, kalian mau semuanya lomba duduk rapi.
paling rapi. Adik-adik, kita datang ke sini mau belajar atau mau dapat hadiah? Kita mau dapat pahala atau mau dapat hadiah? Kita mau dimasukkan ke dalam surga atau mau dapat hadiah? Oke, coba kamu tanya. Siapa di sini yang mau masuk sumur? Siapa di sini yang mau masuk surga? Maka kita luruskan niat kita. Kita mau belajar. Dapat hadiah, alhamdulillah. Gak dapat, jangan marah-marah. Yuk, terakhir kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa lihat astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.